Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas ya. Karena waktu pendaftaran SNBP semakin dekat, teman-teman harus segera bisa mengambil keputusan dan tentunya mengambil keputusan itu harus berbasis data dan berbasis fakta ya. Jadi ini ada 10 prodi ya di Universitas Brawijaya Malang yang paling sulit dan paling mudah ditembus. Jadi nanti ada 10 prodi yang paling sulit ditembus, artinya yang paling ketat ya. Dan ada 10 prodi yang sebenarnya paling mudah ditembus ya. Artinya keketatannya itu kecil sehingga peluang sangat besar di jalur SNBP Universitas Brawijaya tahun 2024. Nah, kita akan kupas ya. Nah, saya akan mulai dari 10 prodi paling sulit ditembus. Ini berarti persaingan sangat tinggi dan teman-teman yang menaruh pilihan pada prodi-prodi ini harus hati-hati. Pastikan modalnya cukup dan teman-teman punya data-data yang kuat sehingga peluang teman-teman sangat tinggi untuk bisa diterima. Apa saja prodi itu saya buka. Nanti ada kelompok dari Sosum dan Saintek ya. Saya buka dari yang paling nomor 5 ya, di akuntansi. Di kelompok Sosum itu ada prodi akuntansi, itu peluang keketatannya 8%. Artinya peluang diterima itu 8%. Kemudian ada HI hubungan internasional, itu 7% saja peluang diterimanya. Kemudian di nomor 3 ada prodi manajemen yang sama, 7% peluang diterimanya. Dan Ilkom ini sama-sama di angka 7%. Jadi Ilkom, manajemen, HI ini sama-sama di angka 7%. Di nomor satu untuk susum yang paling sulit ditembus itu adalah prodi psikologi ya, 6% saja. Jadi ini gambaran betapa 5 prodi ini di Brawijaya ini sangat banyak peminatnya. Dengan kuota yang terbatas, peminatnya banyak sehingga keketatan dan peluangnya juga kecil ya. Jadi psikologi hanya 6% peluangnya, Ilkom itu 7%, manajemen 7%, HI 7%, dan akuntansi 8%. Bagaimana dengan kelompok yang ada di Saintek? Di nomor 5 FKG, ya, Fakultas Kedokteran Gigi, hanya 6% saja peluang diterimanya. Kemudian nomor 4 ada ilmu gizi, juga sama, peluangnya hanya 6% saja. Ilmu keperawatan itu ada di urutan ketiga dengan peluang diterimanya 5%. Kira-kira ada prodi apa di dua teratas? Kita buka yang nomor 2, ya ternyata Fakultas Kedokteran. Itu di urutan kedua dengan peluang diterimanya hanya 4% saja. Kira-kira nomor satu ini diduduki oleh prodi apa? Ya ternyata farmasi ini yang paling ketat, yang paling sulit ditembus karena antara peminat dengan kuota yang disediakan itu sangat jauh selisihnya sehingga peluangnya hanya 4% saja. 5 prodi ini di kelompok saintek ada farmasi, kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu gizi, dan kedokteran gigi. Teman-teman yang sudah kadung memilih prodi ini atau mimpi bisa diterima di prodi ini, pastikan ini prodi-prodi yang paling banyak peminat dengan kuota yang terbatas. Artinya persaingan sangat tinggi. Jadi teman-teman harus siap-siap. Misalnya kalau tidak diterima berarti harus siap dengan jalur tulis atau jalur mandiri. Dan ini sebagai gambaran dalam pemilihan prodi itu tentunya mengandalkan atau berbasis data yang sudah-sudah supaya teman-teman ketika memilih prodi itu punya atau bisa menghitung kira-kira peluang diterimanya berapa. Berikutnya kita lihat prodi yang paling mudah ditembus. Paling mudah itu berarti persaingannya sangat kecil. Dan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang memimpikan bisa lolos di jalur SNBP. Kita buka di nomor apa itu di nomor 5 terakhir di bahasa Jepang. Peluangnya 22%. Kemudian ada prodi instrumentasi, semakin besarnya 30% peluangnya. Kemudian ada sastra Prancis 32%. Teknik bioproses 33%. Kemudian di prodi fisika 33%. Angka-angka ini menunjukkan betapa prodi ini punya peluang yang sangat besar ya. Jadi dari 22 sampai 33% ini kan berarti hampir sepertiga ya. Jadi sepertiga pendaftar itu diterima. Ada prodi yang lain peternakan itu 34% peluang diterimanya. Kemudian akuakultur 48%, semakin tinggi ya. Kemudian ada seni rupa 58%. Jadi lebih dari separuh pendaftar itu pasti diterima. Dan ini menunjukkan alternatif ya. Kalau ingin lolos di SNBP, maka salah satu triknya adalah pilih prodi-prodi yang sepi peminat. Sehingga peluang yang bisa lolos itu semakin tinggi. Nomor 2 ada
sosial ekonomi perikanan 69%. Bayangkan 70 hampir 70% peluang diterimanya, berarti sangat besar sekali. Dan paling tinggi itu desain grafis ya, 83%. Desain grafis menduduki prodi yang paling mudah ditembus dengan persentase 83%. Kalau ada 100 yang mendaftar, 83-nya diterima. Ini menunjukkan prodi-prodi ini menjadi angin segar untuk teman-teman yang ada di peringkat-peringkat jauh ya, di peringkat bawah, kemudian tidak punya sertifikat pendukung, maka trik untuk bisa diterima adalah memilih prodi-prodi yang keketatannya kecil atau peluang diterimanya itu besar. Dan ini eh, bisa jadi referensi, ada desain grafis, sosial ekonomi perikanan, seni rupa, aquacultur, peternakan brawijaya, fisika, teknik bioproses, sastra Perancis, instrumentasi, dan bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Semoga data ini membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tentunya saya akan kupas terus terkait dengan tips dan trik bagaimana bisa lolos di SNBP, SNBT, dan Mandiri tahun 2024. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.